Ingin tahu siapa dalangnya? Damian. Leon memiliki dendam pada Damian, karena mantan anak buahnya itu yang menorehkan luka di dalam hatinya. Damian berselingkuh dengan calon istrinya sampai hamil, dan Leon menembaknya wanita hamil itu, tepat di depan Damian sendiri. Karena itulah, Damian selalu mencari celah untuk membalas Leon. Jadi, apapun yang dilakukan Damian selalu salah di mata Leon. Apalagi jika sampai tahu kalau Damian mengincar Jovita dan Jovita jatuh ke tangan Damian. Mungkin Leon akan semakin mengamuk dan menggila. Mendengar nama Damian disebut, wajah Leon menghitam dan ia memegang batang lehernya. Emosinya memuncak. Damian meminta kami menjaga wanita cantik itu, bos. Ujar lelaki itu meringis menahan luka tembak di kakinya. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Wanita itu keponakan sepupunya, katanya, bos. Sepupu dari Hong Kong? Saya lebih mengenal Jovita dari siapapun di dunia ini, ujarnya dengan emosi. Rico dan Santa sampai terpaku mendengar kemarahan Leon. Ia seakan kehilangan kontrol diri. Bos, dia berhenti menyebut nama sialan itu di hadapanku, breset. Ujar Leon menekan moncong pinsolnya kepalanya dengan kasar. Baik, bos. Kami hanya menjaga nyawa wanita itu, karena dia dalam bahaya. Sebaiknya kami dilepaskan karena tadi kami melihat ada yang mengikutinya. Makanya kami berjaga di gang kosannya. Mendengar hal itu, mata Leon melotot, dan ia menyelipkan pistol itu kembali ke pinggangnya. Obati lukanya, pinta Leon pada Santo. Lalu ia berdiri, keluar diikuti Rico. Leon tahu lelaki yang ia tembak tidak akan mati, karena ia menembak di kaki. Ia juga tidak membunuhnya karena mereka menjaga Jovita. Leon berlari menuju mobil diikuti Rico yang mengambil kemudi. Menit kemudian mobil melaju kembali ke arah kosan Jovita. Tidak pikir panjang, setelah mengetahui kamar Jovita, Leon tanpa pamit, tanpa mengucap salam, ia langsung menerobos masuk ke dalam. Membuat cewek-cewek penghuni kosan Putri kaget dan histeris manja. Leon main masuk saja, tanpa senyum. Ia mendorong kamar Jovita. Kamar satu peta itu tidak ada orang. Oh, ada cowok tampan. Suara Rio. Rico tersenyum ramah. Permisi ya mbak, maaf ya, ujar tampan Rio dengan sopan. Tapi, apa kabar sama si ular naga? Boro-boro bilang permisi. Wajahnya malah semakin mengeras bagaikan ibu kering. Sial, dia tidak ada, ujarnya kesal. Ia keluar dari kosan Putri, berlantai 2 itu dengan sikap sebodoh teing. Dengan suara riuh dari para cewek-cewek penghuni kosan. Leon berjalan melengos menuju mobil, sementara Rico bertanya sama penghuni kamar di sebelah kamar Jovita. Mbak, adik saya tahu nggak pergi mana? Saya nggak lihat mas, mungkin beli makan, jawabnya membalas senyuman Rico. Oke, makasih ya. Rico keluar. Setidaknya lelaki tampan itu sudah berusaha dan ia bertanya ke penghuni tetangga kamar Jovita. Tidak seperti bosnya yang menganggap semuanya rata, seperti jalan tol. Kemana dia? Telepon Kinan, sambungkan ke CCTV di jalanan ini. Baik, bos. Rico menelpon Kinan. Sementara Jovita, saat ia membeli makan di luar, ia menyadari ada orang yang membuntutinya. Jadi ia bersembunyi di balik bangunan. Tetapi saat ia mengintip, matanya melotot tajam. Apa yang dikatakan Peter benar, kalau orang yang menghabisi keluarganya mengincarnya juga. Saat ini, dirinya jadi incaran membunuh keluarganya juga, karena para pembunuh itu tidak ingin meninggalkan jejak. Itu juga tujuan Leon, makanya memalsukan kematian Jovita agar ia tidak jadi incaran para penjahat itu. Namun, Jovita sudah menghancurkan semuanya. Ia mengungkapkan dirinya pada Benny, bahkan Jovita mengakui pada Benny kalau ia melihat membunuh keluarganya. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku menyesal mengakui pada si Benny kurang ajar itu. Tapi siapa mereka? Siapa membunuh keluargaku? Aku ingin tahu, ujar Jovita. Bukannya takut, ia malah mengikuti balik yang mengincarnya. Setelah memakai kerudung dan kacamata, ia meminta tukang ojek mengikuti mobil yang membunuh keluarganya. Saat orang lain akan melarikan diri jika melihat orang yang akan membunuhnya, tetapi Nona yang satu ini malah mengikuti balik para penjahat itu. Seolah-olah ia tidak takut mati atau ia memang sudah putus asa. Karena sejak ia mengamen malam itu, akhirnya banyak yang mengincar dirinya. Mobil berwarna biru langit itu berhenti di sebuah klub malam. Aku ingin melihat siapa bos mereka yang menyuruh menghabisi keluargaku, ujar Jovita ingin masuk. Wanita yang satu ini boleh dikatakan sangat nekat dan terlalu berani. Ia ingin masuk,
tetapi di depan pintu masuk ia dicegat. Mbak mau kemana? Mau ke dalam lah, masa mau ke pasar? Maaf mbak, anak di bawah umur dilarang masuk ke dalam, ujar seorang menuju papan pengumuman yang melarang anak di bawah umur untuk masuk ke dalam klub. Bukan hanya tentang umur, bahkan standar pakaian ada peraturannya untuk masuk ke tempat hiburan malam tersebut. Enak aja anak di bawah umur, gini-gini gue udah dewasa tau. Ya ampun mbak, semua orang yang kesini juga akan bilang seperti itu. Tetapi pakaian mbak juga tidak standar peraturan di tempat ini. Memang kenapa kalau saya pakai kerudung? Saya hanya mencari suami saya di dalam kok. Ya kalau memang suaminya ada di sini, tunggu aja di rumah mbak. Menghalangi Jovita masuk. Melihat ada ribut-ribut di pintu, lelaki bertato itu mendekati pintu. Ada apa? Melihat itu Jovita panik. Ia pura-pura memegang bagian perutnya. Aduh, perutku sakit. Ini anak kecil maksa masuk. Lelaki itu mendekat, ingin melihat wajah Jovita dengan jelas. Baik, saya pulang. Berdiri dan berbalik badan. Tunggu. Lelaki bertato macan itu sepertinya mengenali Jovita. Tidak ingin mati konyol, Jovita memasang ancang-ancang. Lalu lari terbirit-birit. Jovita lari dari lelaki yang mengejarnya. Ia dikejar dengan 3 rekannya. Kejar cepat. Mampus, mati aku. Ia berlari ke belakang bangunan. Ternyata masih dikejar. Tiba-tiba seseorang membekap mulut Jovita. Diam, mereka tidak akan ke sini, ujar sang lelaki menutup mulutnya dengan telapak tangannya saat seseorang berlari ke arah mereka. Kerudung Jovita ditarik dan pura-pura akan memepet tubuhnya ke arah tembok, dengan posisi seolah-olah sedang berjumpu. Saat melihat pasangan sedang mesum, lelaki bertato itu mundur. Tidak ada di sini, cari di tempat lain. Merasa aman, lelaki itu memundurkan tubuhnya, dan tiba-tiba ia berkata, Hara, kenapa kamu di sini? Dengan wajah panik. Kamu siapa? Tanya Jovita bingung. Bukannya menjawab, ia bertambah panik. Ia melihat kanan kiri dan membuka jaketnya dan ditutupi ke kepala Jovita, lalu membawanya menjauh dari sana. Kenapa kamu di sini? Tanyanya lagi saat mereka aman. Bapak kenal saya, tapi saya tidak kenal Bapak. Itu tidak penting. Mari ikut saya. Eits, tunggu dulu. Saya tidak mau sebelum Anda beritahu siapa kamu. Jovita melepaskan tangannya dari pegangan pria itu. Nanti akan aku jelaskan di mobil. Kamu dalam bahaya di sini. Tidak mau. Penjahat sana dan penjahat sini. Apa bedanya kalau kalian sama-sama penjahat? Baiklah. Aku Damian. Damian yang mana? Damian pesulap yang ada di TV. Aku tidak punya teman, saudara, atau pacar yang namanya Damian. Ujar Jovita ngerocos tanpa rem. Aduh, aku Damian. Teman Peter. Bohong. Mana buktinya? Hara, kita tidak punya banyak waktu membahas di sini. Gak mau. Jovita menolak naik mobil. Oke. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, menelpon Peter, tetapi nomornya tidak aktif. Oh, iya. Dia bilang dia buronan ponselnya dimatikan. Gini saja. Ia menunjukkan foto-foto lamanya saat bersama Peter. Bagaimana kalau foto itu foto editan? Tidak. Peter sepupuku. Kita sama-sama dari Kupang, NTT. Kamu ingat lelaki yang kamu temui di Kalimantan di toko bunga? Dia saudaraku. Ini, kita telepon dia. Setelah dijelaskan baru Jovita dibawa Damian. Kini, Jovita bersama Damian. Jika Leon tahu hal ini, maka sudah bisa dipastikan Leon akan marah besar dan mengamuk.